Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Kamal Atorik Hasim dengan NIM 12130500177 dari kelas IH 2D Ilmu Hukum. Di sini saya membuat video mengenai penjelasan tentang hukum adat yang ada di Indonesia sebagai salah satu tugas sebagai salah satu pemenuhan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Dan dosen pengampunya adalah Bu Neng Yani Nurhayani, SHMH dengan Pak Dian Rahmat Kumar. Jadi sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terkait dengan hukum adat sendiri itu bagaimana. Jadi yang pertama-tama, hukum adat itu yang saya pahami merupakan suatu hukum yang memang sudah ada di Indonesia sejak lama, yang tentu sudah ada dari zaman kerajaan-kerajaan itu, yang mana masyarakatnya memang sudah memegang hukum adat kan. Lalu hukum adat ini tetap terus ada sampai sekarang karena masyarakatnya tetap memegang kepercayaan kepada nenek moyangnya, yang juga hukum adat ini istilahnya diwariskan secara turun temurun kepada mereka dan menjadi suatu kebiasaan yang melekat kepada mereka juga dan dianggap sebagai hukum yang perlu untuk ditaati, dan apabila tidak ditaati oleh mereka maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial ataupun juga sanksi yang mereka percayai terkait dengan hal-hal yang gaib itu, yang mungkin mendapat hukuman dari nenek moyang dan lain sebagainya gitu. Lalu di sini ada pengertian atau definisi dari hukum adat yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh. Salah satunya ada Terhar yang mengatakan bahwa hukum adat ini merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Lalu juga ada Dr. Sukanto yang mana menjelaskan mengenai definisi hukum bahwa memang hukum adat ini merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Lalu dari Van Vollenhoven juga dikatakan bahwa hukum ini merupakan hukum yang keseluruhannya beraturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumi putra dan timur asing yang mempunyai pemaksa atau sanksi dan tidak mendefinisikan. Mungkin yang terakhir dari Profesor Supomo mengatakan bahwa hukum adat ini merupakan sinonim dengan hukum tak tertulis atau hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif atau unstatutory law. Jadi mungkin begini yang saya pahami mengenai definisi dari hukum adat ini. Yang pertama tadi merupakan hukum adat yang mungkin tidak dipandang oleh legislatif atau mungkin tidak menjadi hukum yang tertulis, namun oleh masyarakat adat ini dipercaya sebagai suatu hukum yang memang tadi perlu untuk dilaksanakan dan perlu untuk ditaati, dan apabila tidak ditaati mungkin akan mendapatkan suatu sanksi gitu. Yang dikatakan bahwa sini hukum adat juga sebagai adat di Gefolgenheben, yang artinya adat yang mempunyai sanksi hukum gitu kan, berlainan dengan pada beberapa kondisi bahwa masih dalam pertumbuhan secara langsung pada kita membawa keadaan tertulis dan tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum raja dan hukum rakyat. Jadi memang hukum adat juga ini terikat dengan suatu sanksi hukum yang membuat masyarakat adat juga perlu untuk mentaati hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat adat. Lalu selanjutnya bentuk hukum adat. Nah, bentuk hukum adat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bentuk hukum adat yang tertulis. Lalu selanjutnya juga ada hukum adat yang tidak tertulis. Nah, hukum adat yang tertulis ini sudah masyarakatnya mengenal tulisan-tulisan atau huruf, tidak buta huruf. Dapat ditemukan misalnya pada peranatan-peranatan di daerah Suapraja dan Subak di Bali. Dan contoh-contohnya mungkin di sini ada piagam-piagam raja, Angger Aru Biru.
Lalu ada Nawolo Pradoto, ada Pranata Desa, dan ada Baraja Nanti. Lalu yang kedua tadi ada hukum adat yang tidak tertulis. Nah, hukum adat yang tidak tertulis ini merupakan hukum adat yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang pada saat itu masih buta huruf. Nah, dapat diketahui juga dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, jadi yang hukum tidak tertulis ini lahir juga yang dibuat oleh tetua adat atau pemimpin adat yang keputusan-keputusan ini sudah tepat gitu, maksudnya keputusan-keputusan yang sudah bulat yang tidak boleh lagi bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, yang maksudnya mungkin tidak boleh lagi bertentangan atau ditentang oleh masyarakat adat sekitar gitu. Mungkin salah satu beberapa contohnya seperti ada hukum maro, ada kawin lari, ada lalu membahas mengenai harta gonogini juga gitu. Lalu selanjutnya membahas mengenai sifat hukum adat. Nah, sifat hukum adat ini yang pertama ada magis religius, yang mana tadi mungkin sudah saya singgung tadi di awal bahwa masyarakat adat ini masih mempercayai mengenai pengalaman-pengalaman spiritual yang bersifat gaib, ya kan, masih melekat mengenai hal-hal tersebut dalam alam pikiran masyarakatnya gitu. Yang akhirnya membuat setiap perbuatan masyarakat hukum adat ini dilandasi oleh agama maupun kepercayaan. Lalu sifat selanjutnya adalah komunal atau kemasyarakatan. Nah, di sini setiap orang dalam masyarakat adat ini merasa benar-benar menjadi bagian dari anggota masyarakat itu sendiri. Yang artinya mereka tidak menjadi oknum yang hidup mandiri. Jadi mereka hidup bersama-sama dan tidak memisahkan diri dari satu sama lainnya gitu. Lalu selanjutnya sifat dari masyarakat hukum adat sendiri ini adalah konkret atau terang atau nyata, yang mana suatu perbuatan hukum selalu diberi wujud nyata, ya, atau mungkin alam pikiran anggota masyarakat adat berdasarkan hal-hal yang nyata. Nah, ini dapat dicontohkan dengan panjar dalam rangka akan melaksanakan jual beli. Lalu ada partisipal kosmik, yang mana masyarakat adat ini tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan keterikatan satu sama lain antar anggota masyarakat lainnya gitu. Jadi keikatan batin mereka satu sama lain itu kuat, sehingga hukum adat ini bersifat partisipal kosmik. Lalu yang terakhir ada tunai atau kontan, yang mana perbuatan hukum ini selalu diiringi dengan suatu perbuatan, ucapan atau simbol, atau suatu prestasi yang harus dibayar dengan prestasi pada waktu yang bersamaan. Contohnya seperti jual lepas atau jual tanah bayar tunai. Nah, lalu selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai teori receptio in complexu. Yang pertama ini dibahas atau dikemukakan oleh Van den Berg, yang menyatakan bahwa hukum adat ini meresepsi keseluruhan hukum agama. Yang hukum adat itu dikatakan sama dengan hukum agama kaum Islam dengan hukum Islamnya, lalu kaum Kristen dengan hukum kekristenannya, lalu kaum Hindu dengan hukum Hindunya gitu. Jadi dikatakan seperti itu. Dan Van den Berg ini dalam teori reception in complex ini menyatakan bahwa adat istiadat dan hukum sesuatu masyarakat ini merupakan resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat. Lalu menurut pendapat dari Snook Hurgronje terhadap teori reception in complex ini dikatakan bahwa tidak seluruhnya hukum agama diresepsi hukum adat masing-masing kaum. Nah, jadi maksudnya itu bahwa hukum adatnya ini hanya sebagian tertentu saja seperti perkawinan atau waris, dengan tetap mempertahankan unsur hukum asli yang telah ada sebelum masuk ajaran agama. Lalu ada pendapat dari Terhar yang menyatakan bahwa pendapatnya ini dirumuskan dalam Beslingenleer atau teori keputusan, yang hukum adat terdiri dari sebagian kecil unsur-unsur hukum agama dan sebagian besar unsur-unsur hukum asli. Lalu selanjutnya kita akan beralih kepada perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan. Tadi juga mungkin sudah saya singgung di awal bahwa hukum adat dan juga hukum kebiasaan ini memiliki suatu perbedaan ya. Yang mana kalau hukum adat ini berawal dari tradisi nenek moyang bangsa Indonesia yang tadi diwariskan secara turun-temurun, yang akhirnya juga ditaati oleh masyarakat sekitar.
dan dipahami juga bahwa ini merupakan suatu hal yang sifatnya ini dari nenek moyang dan perlu untuk dipegang dan terus tetap dilestarikan sebagai suatu warisan dari leluhur gitu. Nah, berbeda dengan hukum kebiasaan, bahwa hukum kebiasaan ini merupakan hukum asing yang diresepsikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia. Jadi memang terlihat perbedaannya bahwa hukum adat ini merupakan hukum yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat adat karena memang diturunkan oleh nenek moyang mereka gitu. Sedangkan hukum kebiasaan ini berbeda. Hukum kebiasaan yang berasal dari hukum asing yang diresepsikan ke bangsa Indonesia. Kita seringkali mendengar bahwa memang hukum adat ini disandingkan juga sebagai hukum kebiasaan gitu, kayak ini hukum adat ini merupakan kebiasaan gitu. Enggak selalu seperti itu. Memang benar kalau misalnya hukum adat itu dianggap sebagai suatu kebiasaan karena memang dilakukan secara turun-temurun oleh beberapa masyarakat adat, dan memang hukum adat ini tidaklah tertulis gitu loh. Karena itulah dianggap juga hukum adat ini sebagai hukum kebiasaan. Namun perbedaannya sini dititik beratkan kepada bahwa hukum adat ini berasal dari nenek moyang, sedangkan hukum kebiasaan ini berasal dari suatu hukum asing gitu. Namun sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, saya di sini akan memperlihatkan terlebih dahulu referensi yang saya gunakan dalam mempelajari mengenai hukum adat ini dan menjelaskan mengenai hukum adat ini. Jadi yang pertama saya menggunakan referensi buku Pengantar Hukum Indonesia yang karangan dari Muhammad Najih SHM. Lalu di sini ada buku Saku Hukum. Saya juga menggunakan referensi yang kedua, buku Saku Hukum dari Dr. Andes CST Kansil. Lalu ada yang ketiga, buku referensi yang saya gunakan adalah Menguak Tabir Hukum, yaitu dari karangan Profesor Dr. Ahmad Ahli SHMH ini. Lalu yang terakhir saya menggunakan referensi buku dari Bu Nengyani Nurhayani SHMH, yaitu Pengantar Hukum Indonesia. Jadi ada totalnya ada 4 yang saya gunakan referensinya. Sebetulnya ada lagi beberapa referensi buku yang saya gunakan, namun yang saya anggap memiliki kaitan yang benar dengan hukum adat itu ya tadi beberapa buku yang sudah saya perlihatkan tadi. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dasar hukum berlakunya hukum adat itu. Karena kita perlu mengetahui ya, suatu hukum ini dapat berlaku di Indonesia tuh berdasarkan kepada dasar hukum apa, apakah ada nggak sih itu dasar hukum dari hukum adat yang saat ini saya jelaskan gitu. Nah, yang pertama-tama dasar hukumnya ini dapat kita lihat pada pasal 11 AB. Lalu ada pasal 75 ayat 3 yang redaksi lama RR 1851 JO, pasal 31 IS ayat 2 sub B menyatakan sebagai berikut. Golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat bagi mereka. Nah, itu salah satu dasar hukum bagi berlakunya hukum adat di Indonesia. Lalu ada pasal 104 ayat 1 UUD 1950 yang menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukum masyarakat menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Disebutkan tadi ada salah satunya yaitu hukum adat sebagai yang digunakan sebagai dasar hukuman ketika dalam menetapkan suatu hukuman kepada tindak kriminal atau kejahatan. Lalu selanjutnya ada pada pasal 2 AP UUD 1945 dan juga yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai persekutuan masyarakat hukum adat yang dapat dipahami bahwa persekutuan ini dimaksudkan sebagai struktur masyarakat, yaitu kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, bersifat kekal, mempunyai aturan-aturan hukum dan penguasaan sendiri, serta kekayaan baik material maupun imaterial. Nah, jadi yang pertama ini ada berdasarkan pertalian darah, yang mana pertalian darah ini dikenal 3 macam pertaliannya, yang berdasarkan keturunan.
yaitu yang pertama ada menurut garis laki-laki atau kebapak-bapakan atau patrilineal, yang contohnya sendiri adalah dari orang Batak, Bali dan Ambon. Lalu ada pertalian keturunan menurut garis perempuan atau keibuan, yaitu contohnya masyarakat hukum adat Minangkabau. Lalu yang terakhir ada pertalian menurut garis ibu dan garis ibu bapak, yaitu contohnya masyarakat Jawa, Bali atau Toraja. Dan yang kedua tadi kan dari bentuk berdasarkan pertalian darah. Nah, selanjutnya ada berdasarkan wilayah atau kedaerahan. Nah, di sini ada 3 juga jenis yang berlaku, yaitu ada pertama masyarakat hukum desa atau perkampungan, lalu yang kedua ada masyarakat hukum wilayah atau daerah, dan yang ketiga adalah masyarakat hukum serikat desa atau perserikatan desa. Nah, contoh dari teritorial ini ada Jawa dan Madura, Bali dan Sumatera. Lalu juga syarat keturunan juga bahwa kediaman bersama disebut juga genealogis atau teritorial. Oh iya, jadi contohnya juga merupakan Buru Seram, Minangkabau, Nagari, Batak, dan fungsionaristik, ketua adat, pejabat desa, kepala desa. Jadi tadi ada 2 mengenai persekutuan masyarakat hukum adat yang tadi berdasarkan kepada pertalian darah dan juga berdasarkan teritorial wilayah, kedaerahan atau tempat tinggal. Jadi mungkin sekian penjelasan mengenai hukum adat dari saya yang tadi sudah mencakup mengenai definisi dari hukum adat, lalu ada bentuk-bentuk dari hukum adat, lalu ada sifat dari hukum adat, teori receptio in complexu dari beberapa tokoh, lalu ada perbedaan dari hukum adat dan juga dengan hukum kebiasaan, lalu saya juga membahas mengenai dasar hukum berlakunya hukum adat, dan yang terakhir membahas mengenai persekutuan masyarakat hukum adat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ada pemahaman dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih kurang maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan lagi, mungkin buku referensinya ini ada 4 tadi, ada beberapa buku. Takutnya kelewat di awal tadi. Oke.